Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cika Lestari, NIM 120006036. Saya mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Pontianak, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Program Studi Bimbingan Konseling Islam Semester 2 Kelas B. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan materi dengan tema Membangun Negara Berkeadaban. Baiklah, pada tema kali ini, kita menemukan 3 kata kunci yang menjadi pembahasan. Apa saja itu? Mari kita simak. Yang pertama, membangun. Apa pengertian membangun? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata membangun adalah mendirikan, mengadakan gedung, dan sebagainya. Contoh, mereka sedang membangun benteng di tempat itu. Arti lainnya dari membangun adalah membina. Contoh, kita harus membina negara kesatuan kita. Kata kunci yang kedua yaitu negara. Pengertian negara diambil dari wikipedia.com. Negara adalah organisasi kekuasaan yang berdaulat dengan tata pemerintahan yang melaksanakan tata tertib atas orang-orang daerah tertentu. Negara juga merupakan suatu wilayah yang memiliki suatu sistem atau aturan yang berlaku bagi semua individu di wilayah tersebut dan berdiri secara independen. Kata kunci yang ketiga yaitu keberadaban. Keberadaban di sini merupakan kata dari adab yang diberi kata ke dan an di depan dan di ujungnya, atau disebut juga dengan beradab. Makna beradab dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mempunyai adab, mempunyai budi bahasa yang baik, berlaku sopan. Nah, itu dia tadi 3 kata kunci yang menjadi pembahasan kita sebelum kita membahas kepada materi yang lebih dalam. Baik, setelah kita ketahui 3 kata kunci berserta maknanya dari tema video kali ini, maka kita masuk kepada pembahasan selanjutnya. Apa itu? Pembahasan selanjutnya adalah unsur-unsur negara. Nah, di sini beberapa unsur pokok dalam terbentuknya suatu negara. Maka, dalam suatu negara itu harus ada yang pertama, rakyat. Yang kedua, wilayah. Yang ketiga, pemerintahan. Yang keempat, pengakuan. Nah, pengakuan dari negara lain ini terbagi menjadi 2, yaitu pengakuan de facto dan pengakuan de jure. Adapun di sini rakyat merupakan sekumpulan manusia yang dipersatukan oleh suatu rasa persamaan dan bersama-sama dalam mendiami suatu wilayah tertentu. Di sini rakyat menjadi unsur yang paling pertama dalam pokok terbentuknya suatu negara. Kemudian wilayah. Tidak mungkin ada negara tanpa adanya batas-batas teritorial yang jelas. Oleh karena itu, wilayah merupakan unsur negara yang harus terpenuhi. Wilayah mencakup daratan, perairan seperti samudra, laut, dan sungai, serta udara. Batas wilayah negara diatur dalam perjanjian dan perundang-undangan internasional. Kemudian, unsur yang ketiga yaitu pemerintah. Pemerintah merupakan alat kelengkapan negara yang bertugas memimpin organisasi negara untuk mencapai tujuan bersama didirikannya sebuah negara. Pemerintah melalui aparat dan alat-alat negara yang menetapkan hukum, melaksanakan ketertiban dan keamanan, mengadakan perdamaian, dan lainnya dalam rangka mewujudkan kepentingan warga negara yang beragam. Kemudian di sini unsur yang keempat yaitu pengakuan dari negara lain. Nah, di sini pengakuan dari negara lain yang telah saya sampaikan ada 2, yaitu pengakuan de facto merupakan pengakuan atas fakta adanya negara. Pengakuan tersebut didasarkan adanya fakta bahwa suatu masyarakat politik telah memenuhi 3 unsur negara yang telah saya sampaikan tadi. Kemudian, pengakuan de jure merupakan pengakuan akan sahnya suatu negara atas pertimbangan yuridis menurut hukum. Berikutnya adalah tujuan negara. Suatu negara dibangun dan didirikan tentunya memiliki tujuan. Jadi di sini tujuan negara yaitu sebagai sebuah organisasi kekuasaan dari sekumpulan orang-orang yang mendiaminya. Negara harus memiliki tujuan yang harus disepakati oleh seluruh warga negara. Adapun tujuan-tujuan tersebut antara lain, yang pertama, memperluas kekuasaan. Yang kedua, menyelenggarakan ketertiban umum. Yang ketiga, mencapai kesejahteraan umum.
Kemudian, menurut Ibnu Arabi, tujuan negara adalah agar manusia bisa menjalankan kehidupannya dengan baik, jauh dari sengketa dan menjaga interferensi pihak-pihak asing. Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa tujuan negara adalah untuk mengusahakan kemaslahatan agama dan dunia yang bermuara pada kepentingan akhirat. Baiklah, pembahasan berikutnya yaitu hubungan agama dan negara. Nah, pada video kali ini kita akan membahas hubungan Islam dan negara-negara modern secara teoristik dalam 3 pandangan. Pandangan yang pertama yaitu pandangan paradigma integralistik. Paradigma ini menganut paham dan konsep agama dan negara merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Paham ini juga memberi penegasan bahwa negara merupakan suatu lembaga politik dan sekaligus lembaga agama. Kemudian, yang kedua yaitu paradigma simbiotik. Menurut paradigma ini, hubungan agama dan negara berada dalam posisi saling membutuhkan dan bersifat timbal balik. Agama merupakan negara sebagai instrumen dalam melestarikan dan mengembangkan agama. Sedangkan negara memerlukan agama, karena agama juga membantu negara dalam pembinaan moral, etika, spiritual warga negaranya. Nah, ini juga yang dimaksud dalam membangun negara berkeadaban. Nah, dalam membangun negara berkeadaban ini kita membutuhkan agama agar warga negaranya beradab karena diberi binaan moral, etika, dan spiritual itu dengan agama. Selanjutnya, pandangan yang ketiga yaitu paradigma simbiotik. Menurut paradigma ini, hubungan agama dan negara berada dalam posisi saling membutuhkan dan bersifat timbal balik. Agama dan negara merupakan dua bentuk yang berbeda dan satu sama lain memiliki gerapan masing-masing, sehingga keberadaannya harus dipisahkan dan tidak boleh satu sama lain melakukan campur tangan. Negara adalah urusan publik, sementara merupakan wilayah pribadi masing-masing individu warga negara. Untuk membangun negara berkeadaban di Indonesia masih terbilang sulit atau tidak mudah. Sebagai bagian dari negara muslim, masa depan demokrasi di Indonesia yang erat kaitannya dengan kebangkitan Islam yang memberi isyarat bahwa kecenderungan ke arah yang lebih demokratis. Kenapa dibilang sulit? Karena justru seperti kita ketahui, kasus yang sering diangkat adalah kecenderungan partai politik yang menggunakan asas Islam untuk menggantikan asas tunggal Pancasila. Sempat gencarnya tuntutan partai politik Islam dalam kalangan muslim tertentu dan aksi-aksi yang dilakukan organisasi atau kelompok muslim tertentu atas nama al-ma'ruf bil al-munkar wal an-nahi al-munkar atau menegakkan kebijakan dan mencegah kemungkaran. Nah, itu sebabnya seperti kita ketahui isu-isu Islam justru menjadi hal yang asing ataupun menakutkan untuk diangkat di negara kita. Tetapi memandang faktor yang menghambat pertumbuhan dan konsolidasi demokrasi itu, maka perwujudan demokrasi di negara muslim seperti di Indonesia memang tidaklah mudah. Tetapi titik terang pertumbuhan di Indonesia telah ada, yaitu dengan adanya bentuk sistem politik dan kenegaraan yang berada pada dasarnya sudah demokratis, yang didukung eksistensi kebebasan pers, menggunakan wacana tentang hak asasi manusia dan pluralitas. Kebebasan berserikat dan masyarakat madani merupakan modal dasar yang perlu dikembangkan. Penguatan ini akan mendukung pembentukan good governance yang secara bertahap akan mampu memulihkan demokrasi di Indonesia. Pada pembahasan yang terakhir, saya akan memberikan contoh negara muslim di dunia yang menggunakan hukum Islam sebagai ideologi negara. Di sini saya mengambil contoh yaitu Arab Saudi. Negara ini mempunyai bentuk negara kerajaan. Bahkan bisa disebut dengan monarki absolut. Kerajaan Arab Saudi menjadikan Al-Quran sebagai undang-undang dasar negara. Sementara sistem hukum dasarnya adalah dengan ulama-ulama sebagai hakim-hakim dan penasehat-penasehat hukumnya. Demikianlah video yang dapat saya tampilkan dengan tema membangun negara berkeadaban. Saya Cika Lestari mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.